Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Kusuma Buzaro dengan NIM 241501008. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Baru Imarok, NIM 241501023. Saat ini saya merupakan mahasiswa program Studi Sistem Informasi Universitas Nurul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Saya memiliki ketertarikan di bidang teknologi, khususnya pada pengembangan big data, artificial intelligence, Internet of Things, dan digital innovation. Melalui video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat jurusan Sistem Informasi Unugiri sebagai kampus teknologi inovatif yang siap mencetak generasi unggul di era digital. Semoga video ini bermanfaat dan tentu saja saya berharap kita bisa belajar serta berkembang bersama sebagai bagian dari talenta digital masa depan Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan dan menginspirasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih dekat jurusan Sistem Informasi Wonogiri, sebuah program studi yang hadir mencetak generasi teknologi masa depan. Di sini mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi juga dibimbing untuk mengembangkan inovasi di bidang big data, artificial intelligence, Internet of Things, dan digital information. Dengan lingkungan akademik yang kreatif, didukung fasilitas pembelajaran modern dan dosen berpengalaman, Sistem Informasi Unugiri siap menjadi rumah bagi calon inovator digital. Selanjutnya, mari kita berkenalan dengan dosen pengampu mata kuliah ini. Beliau adalah Bapak Guru Putro Dirgantoro, MKOM, MM. Salah satu dosen terbaik jurusan Sistem Informasi Unugiri. Beliau memiliki pengalaman dalam bidang teknologi informasi, manajemen sistem bisnis digital, dan pengembangan inovasi berbasis data. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman yang mumpuni, beliau siap membimbing kita dalam mengeksplorasi dunia teknologi dan transformasi digital secara lebih dalam, efektif, dan tentu saja menyenangkan. Mari kita sambut dan belajar bersama dengan beliau. Selamat bergabung dalam perjalanan belajar kita. Yuk simak perjalanan kita lebih lanjut. Selamat menonton. 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then later. And Dalam operasional lembaga keuangan syariah seperti BMT NU Kanor Bojonegoro, dibutuhkan dana operasional untuk mendukung kegiatan seperti pembelian ATK, biaya transport, kegiatan pelayanan, anggota, dan lain-lain. Pengajuan dan pencairan dana harus mengikuti prosedur agar transparan dapat dipertanggungjawabkan sesuai SOP keuangan syariah. Tujuan prosesnya yaitu yang pertama, memastikan permohonan dan pencairan dana operasional dilakukan secara yang pertama terbit administrasi,
terus sesuai otoritas, tercatat di sistem keuangan. Yang kedua yaitu aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat yang pertama yaitu staf atau unit pemohon, yaitu bertugas mengajukan permohonan dana dan melengkapi dokumen-dokumen. Yang kedua yaitu bagian keuangan atau teller, yang bertugas memeriksa dokumen dan mencairkan dana. Yang ketiga yaitu manajer BMT. Manajer BMT sendiri bertugas menyetujui atau menolak permohonan. Yang terakhir yaitu bagian administrasi atau bendahara, yang bertugas mencatat pengeluaran dalam laporan keuangan. Dokumen yang digunakan: 1. Form pengajuan dan operasional. 2. RAP atau rencana anggaran biaya. 3. Bukti pembelian setelah pencairan. Nomor 4. Deskripsi alur proses. 1. Staf mengisi forum pengajuan dan melampirkan RAP. 2. Menyerahkan dokumen ke bagian keuangan. 3. Bagian keuangan memeriksa kelengkapan. 4. Manajer memverifikasi dan memberikan keputusan jika ditolak, proses bukti dan pemberitahuan dikirim. Jika disetujui maka lanjut. Nomor 5. Bagian keuangan mencairkan dana. Nomor 6. Staf menerima dana dan melakukan pembelajaran. Nomor 7. Staf menyerahkan bukti pertanggungjawaban. Dan yang terakhir nomor 8. Administrasi mencatat laporan keuangan. Berikut adalah diagram BPMN, pengajuan dan pencairan dana operasional. Penjelasan setiap tahapan BPMN. Yang pertama yaitu start event process, dimulai ketika staf membutuhkan dana operasional. Contoh, pembelian ATK, bensin dinas, biaya kegiatan, pelayanan anggota, dan lain-lain. Yang kedua yaitu staf mengisi form pengajuan RAB. Staf membuat permohonan dana dengan dokumen. Dokumen yang dapat dibuat yaitu 1. Form pengajuan data. Yang kedua yaitu rencana anggaran biaya atau RAB. Terus yang ketiga yaitu lampiran pendukung kalau ada. Yang ketiga, staf mengajukan dokumen ke bagian keuangan. Dokumen ini disertakan ke bagian keuangan untuk cek kelengkapannya. Yang keempat, bagian keuangan memeriksa dokumen keuangan. Memeriksa yaitu yang pertama form lengkap atau tidak, yang kedua RAP sesuai atau tidak, yang ketiga lampiran atau tidak. Tujuannya untuk memastikan administrasi benar sebelum diajukan ke manajer. Yang kelima yaitu gateway, dokumen lengkap. Jika dokumen tidak lengkap, kembalikan ke staf untuk diperbaiki. Terus jika dokumen lengkap, lanjut ke verifikasi manajer. Yang keenam yaitu manajer memverifikasikan dan memberikan keputusan. Manajer menilai yang pertama kebutuhan dana, yang kedua anggaran tersedia atau tidak, yang ketiga kesesuaian aturan dan SOP. Nomor 7, gateway disetujui atau ditolak. Jika ditolak, maka notifikasi penolakan. Proses selesai dan jika disetujui lanjut ke pencairan dana. Nomor 8, pencairan dana oleh bagian keuangan. Dana diberikan kepada staf dengan jumlah yang disetujui. Biasanya tunai atau transfer ke kas kerja. Yang kesembilan yaitu staf melakukan pembelanjaan. Staf menggunakan dana kebutuhan operasional sesuai RAP. Terus yang ke-10 yaitu staf menyerahkan bukti pengeluaran. Setelah membelanjakan dana, staf wajib menyerahkan 1. Truk atau nota. Yang kedua yaitu laporan penggunaan data, dan yang ketiga yaitu bukti pendukung lainnya. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban. Yang ke-11, administrasi mencatat dan mengarsip. Bagian administrasi bendahara mencatat 1. Nominal pengeluaran, 2. Tujuan penggunaan, 3. Bukti transaksi. Semua diarsip atau diaudit dan laporan keuangan. Yang terakhir, NFL, proses selesai setelah dokumentasi dan pencatatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Itu tadi pembelajaran tentang BPMN atau Business Process Model and Notation. Masih ada yang bingung atau mau request materi yang lain, silahkan saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video pembelajaran berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.